Kebodohan Christian Prince CP dan Gracia Pelo, Sofiatul, dan oten-oten lainnya tentang tuduhan Muslim menyembah batu. Gara-gara Daniel Mananta menyatakan kesetujuannya terhadap pernyataan UWATS bahwa di patung salib ataupun Yesus, patung apapun itu, ada dia sebut sebagai unspiritual darkness, yaitu semacam jin kafir yang suka tinggal atau bersarang di patung dan gambar makhluk hidup. Gracia Pelo pun merasa kebakaran jenggot dan kejang-kejang, lalu justru membuat reaction yang sangat bodoh sekali karena mengkait-kaitkan patung tersebut diperbandingkan dengan Ka'bah, ya. Jadi sebenarnya tidak ada korelasinya, tapi karena ya namanya juga orang panik ya, orang kejang-kejang, takut kehilangan jamaat, takut kehilangan perpuluhan, makanya lantas menembak dari segala arah dan justru menunjukkan pamer kebodohannya. Hal ini juga sama sebenarnya dengan yang sering dilontarkan oleh si JP Christian Prince maupun Sofiatul dan juga para penyembah mereka antek-anteknya yang sering menuduhkan bahwa Muslim menyembah batu. Ini lucu sekali. Oke, kita simak dulu video pernyataan si Daniel Mananta yang membuat si Gracia Pelo jadi kejang-kejang dan panik luar biasa. Kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah, wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus, oke. Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke, lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini, mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Dari videonya ini terlihat ya bahwa Daniel Mananta yang seorang artis, seorang VJ pun sadar bahwa menyembah patung atau membuat patung Tuhan itu suatu tindakan yang bodoh. Dan juga dia mengakui rujukannya selama ini di dalam agama Kristennya itu tak bisa lepas dari Tuhannya Israel, ya. Jadi dia mengakui itu. Dalam PL, Perjanjian Lama, bahkan di Perjanjian Baru, PB sekalipun, sebenarnya Tuhan tidak pernah berwujud, tak bisa dilihat. Itu harus dipahami dengan benar. Jadi aneh sekali kalau tiba-tiba ada suatu patung yang dikatakan merupakan perwujudan dari Tuhan, ya. Itu suatu keanehan dan juga kebodohan. Sesuai ayat Yesaya yang disebutkan oleh Daniel Mananta tadi. Daniel Mananta di sini tidak pernah menyebutkan tentang Ka'bah ya. Tapi Gracia Pelo dengan paniknya mencoba mengkait-kaitkan patung itu dengan Ka'bah. Simak kebodohannya sebagai berikut.
karena Anda dekat dengan Ustaz Abdul Somad, tolong Anda tanya kepada Ustaz Abdul Somad, di saat sholat 5 waktu, kenapa seluruh orang di dunia menghadap ke Ka'bah? Yang ada batu hitamnya di ujungnya itu. Kenapa harus sholat dengan ruku dan sujud menghadap ke sana? Kenapa harus mensujudi, menyembah ruku ke arah Ka'bah dan Hajar Aswad? Tolong kau tanyakan kepada Abdul Somad. Karena setahu saya, tolong dikoreksi, kalau semua orang muslim waktu sholat tidak sujud sembah ruku mengarah kepada Ka'bah, doanya ditolak, dianggap tidak sah dan harus diulang. Beda dengan Kristen. Doa menghadap patung silakan, dan menghadap patung silakan, membelakangi patung silakan. Tidak ada keharusan. Tolong Anda tanyakan kepada Ustaz Abdul Somad, karena Anda dan istri Anda sudah menjalin persahabatan yang cukup lama dengan Ustaz Abdul Somad seperti gambar-gambar yang saya tunjukkan. Kalau dari Indonesia, nuansa, aura, sujud menyembah Ka'bah tidak terasa karena Ka'bah ada jauh di Arab Saudi, kita di Indonesia hanya mengarah ke sana. Tapi coba perhatikan gambar ini. Semua sujud kemana ini? Dia berdoa ke arah mana ini? Coba Anda lihat dan jawab dengan jujur di hati Anda ya Daniel Mananta. Ini siang hari, mau malam hari pun semua sama. Rapi dan teratur ya, arah sholatnya terpusat ke kiblat ya. Kalau di Indonesia, saya ini penggemar akik, batu hitam legam itu namanya Hajar Jahanam. Kalau di Arab Saudi itu namanya Hajar Aswad. Untuk nyium batu Hajar Aswad bukan Hajar Jahanam, bukan sembarang batu, tapi batu yang berasal dari surga. Batu ini mengapung. Sampai dia jengkel. Kok kasar sekali orang-orang itu berdesak-desakan, dorong-mendorong, jabat-menjambak hanya untuk bisa mencium Hajar Aswad. Tolong perhatikan. Cium Hajar Aswad saat berhaji hanya berupa sunnah Nabi, tidak wajib. Upaya yang keras, dorong-mendorong, jambak-menjambak, saling serobot. Orang-orang yang berhaji ingin Hajar Aswad itu bersaksi nanti di akhirat bahwa orang yang bersangkutan sudah benar-benar pernah berhaji. Ini hukum Hajar Aswad. Satu hal yang ingin diketahui umat muslim ketika beribadah haji ke Mekah adalah menyentuh dan mencium Hajar Aswad yang terletak antara pintu Ka'bah dan rukun Yamani. Namun menyentuh apalagi mencium. Coba lihat, orang berdesak-desakan, serobot menyerobot hanya untuk mencium batu. Ini coba Anda pikirkan dan diskusikan kepada Ustaz Abdul Somad mengenai hal ini. Batu yang berasal dari surga ini memerlukan usaha keras. Batu dari surga sebab prosesi tawaf melibatkan hampir 3 juta anggota jemaah haji dari berbagai bangsa di seluruh dunia. Apalagi jemaah haji asal Indonesia rata-rata berumur di atas 50 tahun. Ukuran tubuh mereka pun lebih kecil dibanding jemaah haji asal Afrika dan Timur Tengah. Jika tidak hati-hati bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Coba lihat, saling berdesakan, dorong-dorongan. Jadi, ya semacam ini. Coba Anda lihat dan diskusikan dengan Ustaz Abdul Somad. Kenapa di dalam Islam kok seperti ini? Batu aja kok seperti ini? Coba ditanyakan, karena ini diimani batu yang turun dari langit, supaya karena Anda dekat, yang ngomong Ustaz, Anda bisa lebih paham ya. Coba tanya. Yang ingin saya tanyakan dan untuk dipikirkan oleh Daniel Mananta, kenapa ada aturan wajib? Jadi barang siapa yang tidak sholat, ruku, sujud ke arah Ka'bah dan ada batu hitamnya, ditolak. Doanya tidak sah, harus diulang. Setahu saya, jawaban yang umum, kiblat ini cara untuk menyatukan umat Islam. Sebagai semacam simbol persatuan umat Islam, kalau berdoa mengarah ke satu titik. Iya, saya paham. Tapi masalahnya, Aneh ya kenapa wajib? si Kalau Gracia nggak Pelo sujud ini ya. dan Dia ruku bilang katanya menyembah ke paham arah Ka'bah, bahwa kenapa? penggunaan Doanya tidak sah, kiblat sedangkan kita tidak ada berupa kewajiban. Ka'bah itu Kenapa harus tujuannya wajib? untuk Ini yang menyatukan menjadi umat seringkali Islam. menjadi Tapi kendala kok di hati masih para nanya mantan lagi muslim. itu loh Salah yang satunya yang saya aneh pernah tahu memang. itu Pamer Amran Amri, kebodohan dia. pejuang negara Islam Indonesia yang bertobat menjadi penginjil. Dia keluar dari Islam salah satunya karena menganggap aturan harus sujud ruku menyembah ke arah Ka'bah ini tidak boleh, tidak wajib 5 kali sehari sebagai penyembahan berhala. Berkiblat kok disamakan dengan menyembah sih? Dan oleh Aneh karena sekali aturannya ini. harus sujud ruku ke arah Ka'bah dan di mana ada Hajar Aswad. Hajar tidak Aswad sepakat dia itu keluar pernah dari hilang agama dan Islam dan menjadi berpindah orang Kristen. tempat. Karena terkesan Tapi bagi Amran Amri tetap saja itu adalah Muslim suatu masih ritual berkiblat ke pemberhalaan Ka'bah Yang ingin saya tanyakan, ketika batu sujud Hajar itu harus Aswad mengarah itu kepada tidak Ka'bah. ada di sana. Misalnya Daniel Mananta jadi mualaf ini misalnya, Anda ke Masjidil Haram. Berani nggak kamu di saat semua waktunya sholat, sujud ke Ka'bah, kamu dan teman-temanmu 5 orang, bangkit, sujudnya membelakangi Ka'bah di Masjidil Haram. Aneh, Atau andai kata kamu nggak berani berani, tidak kamu tolong kamu tanyakan Gracia kepada Ustaz Pelo Abdul Somad, injak kalau sholat di itu di Masjidil Haram, kepala ada orang patung dengan sengaja Yesus? membalikan badan, Berani? sujudnya membelakangi Ka'bah, jadi disingkuri. Apa yang akan terjadi? Kalau alasannya kita harus menghadap ke Ka'bah, kalau kita balik badan pun, ya tetap akan menghadap ke Ka'bah, tapi dari sisi yang lain kan bumi kan bulat. Yang Bodohnya, ingin saya tanyakan, yang namanya kalau menghadap Kristen itu membelakangi salib adalah patung dan mengarah tidak ada ke masalah. arah yang Itu paling biasa. dekat ke Romo-romo Katolik objeknya, setiap minggu kalau khotbah, bukan ke berdoa arah dia yang paling membelakangi jauh salib, karena dia menghadap ke ke depan, salib di objeknya. belakang. Itu tidak ada Kalau masalah, biasa. mengarah ke arah yang jauh ke Sekarang saya objeknya tanya itu kepada namanya Daniel, pertanyaan ini tolong membelakangi, tanyakan kepada bukan Ustaz Abdul menghadap. Somad. Kalau sholatnya di Masjidil Haram sengaja membelakangi, membokongi Ka'bah dan Hajar Aswad, kira-kira apa yang terjadi bagi orang pelakunya? Ini saya tanya kepada Anda, dan ini adalah postingan yang pertama karena saya akan buat postingan berseri. Supaya Daniel Mananta sebagai umat Katolik yang dalam kebingungan, lebih bijaksana di dalam postingan-postingannya, karena apa yang kamu ucapkan, itu ucapan orang-orang yang sangat awam, ucapan orang yang tidak ngerti teologis. Nah ini, Awam berani nggak orang tapi Muslim malah lebih melakukan pintar seperti orang daripada Kristen kamu. di saat dia berdoa membelakangi salib, membelakangi patung? Di saat Anda sholat di Masjidil Haram, coba Anda sujud membelakangi Ka'bah dan Hajar Aswad. Kira-kira apa Berani yang terjadi? tidak kamu Ini postingan reaksi menginjak yang pertama buat Daniel kepala Mananta. patung Yesus? Tunggu reaksi saya yang berikutnya. Nah inilah ya, dengan bodohnya si Gracia Pelo mencoba mengkait-kaitkan patung dengan Ka'bah seolah-olah duanya sama,
sama-sama berhalanya. Padahal berbeda. Yang namanya berhala itu bisa diduplikasi dan dibawa kemana-mana. Sedangkan Ka'bah itu kiblat, tak bisa diduplikasi dan tetap saja hanya ada di satu tempat itu saja. Lucunya, si Gracia Pelo ini mengatakan paham bahwa maksud Muslim sholat menghadap Ka'bah itu adalah untuk penyatuan umat ya, penyeragaman arah sholat. Jadi aneh kalau si Gracia Pelo masih bertanya, justru karena untuk tujuan penyatuan atau penyeragaman gerakan atau arah itu, arah sholat itu, makanya diwajibkan. Kalau tidak diwajibkan ya orang mana bisa patuh, tidak bisa tertib ya. Mikir dong. Kalau orang sholat tidak diwajibkan menghadap Ka'bah, lalu bagaimana misalnya di suatu masjid? Ada yang sholatnya menghadap ke utara, ada yang menghadapnya ke selatan, ada yang ke timur, ada yang ke barat, kan kacau balau begitu ya. Coba ya dipikirkan. Itulah kenapa diwajibkan sholat menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya ditetapkan adalah Ka'bah yang adanya di Mekah. Agar gerakan sholatnya seragam dan tidak kacau balau, tertib, rapi. Kiblat itu lokasinya ada di lembah yang ada di Mekah itu. Jadi bangunan Ka'bah itu hanya sebagai penanda saja. Penanda kiblat, titik kiblatnya itu di situ. Misalkan Ka'bahnya itu runtuh sekalipun, tetap orang saat sholat tetap menghadap ke arah lembah yang ada di Mekah itu. Bukan di bangunan Ka'bahnya. Misalnya bangunan Ka'bahnya dipindahkan misalnya ke Amerika atau ke Inggris, orang pun nggak peduli. Orang masih tetap akan menyembah dan berhaji menghadap kiblatnya ke arah lembah yang ada di Mekah itu, yang ditandai dengan bangunan Ka'bah. Lalu mengenai Hajar Aswad, batu Hajar Aswad itu hanya merupakan salah satu penanda, salah satu sudut dari bangunan Ka'bah. Batu itu menjadi penanda dimulainya tawaf, salah satu rukun dari ibadah haji. Jadi itu maksudnya. Batu Hajar Aswad itu pernah hilang dan berpindah tempat. Tidak berada di lokasi Ka'bah, tidak berada di Mekah lagi. Tapi orang sholat dan orang berhaji masih menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan ke arah batunya itu. Orang berhaji pun masih tetap ke Mekah, bukan ke tempat lokasi baru di mana batu Hajar Aswad itu berada. Jadi jelas ya, bukan menyembah, tapi hanya menjadikan sebagai kiblat, penyatu arah, agar tertib dan rapi saat melakukan ibadah sholat. Pada saat Muslim berada di dalam Ka'bah, maka bisa bebas menghadap kemana saja. Bisa ke arah utara, bisa ke arah sisi selatan, ke arah sisi barat, atau ke sisi timur. Ka'bah bisa dimasuki, dan Muslim bisa sholat di dalam Ka'bah. Lalu tentang definisi menghadap. Karena bumi ini bulat, maka yang disebut menghadap itu adalah mengarah ke arah yang paling dekat dari objeknya. Jadi kalau jarak dari tempat seseorang berdiri ke arah Ka'bah itu lebih dekat, maka itu yang disebut menghadap. Tapi kalau arahnya lebih jauh, memutar begitu ya, memutar ke arah belahan bumi yang lain, baru bisa sampai ke arah Ka'bah, itu namanya membelakangi. Ya, ini perintah ini untuk menunjukkan bahwa bumi ini bulat. Sedangkan mengapa orang saat berhaji berebutan ingin mencium Hajar Aswad atau sekedar merabanya? Ini karena batu Hajar Aswad itu bisa menjadi saksi di akhirat bahwa seseorang itu telah benar-benar berangkat haji dan menyentuh Hajar Aswad itu atau menciumnya. Perlu diketahui ya bahwa kelak di akhirat, pada saat penghakiman pengadilan akhir di akhirat, maka seluruh anggota badan tubuh kita itu akan bersaksi, akan menjadi saksi setiap perbuatan kita. Juga benda-benda yang pernah tersentuh itu bisa menjadi saksi. Segala perbuatan yang dilakukan seseorang semasa hidupnya. Orang-orang berebut ingin menjadikan batu Hajar Aswad sebagai saksi hajinya. Itu juga merupakan keinginan untuk meniru
sunnah Nabi, karena Nabi dulu pada saat berhaji pernah melakukan hal itu. Maka orang yang mengidolakan Nabi, yang ingin seperti Nabi, menjadi masuk ke surga kloter pertama bersama Nabi, tentunya juga ingin melakukan perbuatan sebagaimana yang pernah Nabi lakukan. Tapi ini hukumnya tidak wajib, hanya sunnah saja. Selain batu Hajar Aswad yang pernah hilang dan orang tetap berhaji ke Mekah, tidak ke tempat batu Hajar Aswad yang baru, juga orang tetap masih berkiblat sholatnya ke Mekah, bukan ke arah lokasi baru batu Hajar Aswad itu, maka Ka'bah pun dengan bebas bisa dinaiki oleh para askar pembersih Ka'bah. Ka'bah juga dulu sempat dinaiki oleh Bilal pada saat melakukan kumandang azan untuk pertama kalinya. Jadi jelas, Ka'bah maupun Hajar Aswad sama sekali bukan berhala, bukan disembah, tapi hanya dijadikan sebagai kiblat. Pahami dan pelajari apa itu bedanya kiblat dengan berhala. Kamu meminta Daniel Mananta untuk membelakangi Ka'bah pada saat sholat. Jelas itu akan ditangkap askar karena mengganggu ketertiban. Orang sholat harus menghadap ke arah yang sama. Jika arahnya berbeda, maka itu mengganggu kerapian dan ketertiban. Sekarang, kamu Gracia Pelo, berani tidak kamu injak kepala patung Yesus itu? Tunjukkan fotonya kepada kami. Kami tunggu. Si Gracia Pelo, Sipi, dan Sofiatul, juga oten-oten lainnya, itu sering menggunakan sumber yang abu-abu, yang tidak terverifikasi dan tidak valid untuk memfitnah Islam. Awam dan bahkan tidak bisa bahasa asli Quran maupun hadis, tapi sudah sok tahu tentang agama Islam. Cara beragama mereka memang kacau balau. Bukan berdasarkan kebenaran yang valid, yang terverifikasi, tapi hanya berdasarkan rumors, asumsi, halusinasi, gosip, hoax seperti itu, yang tak jelas. Sumber kebenaran itu yang pertama adalah Al-Quran. Baru kemudian sesudahnya sunnah. Sunnah Nabi ini termuat atau termaktub ke dalam hadis yang sanadnya sahih, dan juga matanya atau isi hadis itu tidak bertentangan dengan satupun ayat Quran. Sedangkan tafsir yang merupakan hasil buah pemikiran seorang manusia yang tak luput dari kesalahan, apalagi itu riwayat berdasarkan pada suatu sirah yang tidak terverifikasi seperti hadis, tidak jelas perawinya siapa, itu hanya secondary source, hanya sumber kedua yang harus selalu dicek dengan ayat Quran. Jika bertentangan dengan satu saja ayat Quran, maka jelas itu tidak bisa dipakai, jelas tidak valid. Di kalian dikenal dengan adanya namanya kanonisasi. Metode verifikasi hadis kami lebih canggih, lebih hebat dari kanonisasi kalian. Ya, lebih bisa dipercaya dan lebih kredibel. Jadi, hati-hati dan jangan sembarangan bicara tentang Islam. Kembali dengarkan apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta ini. Seorang artis VJ yang bahkan lebih smart daripada Gracia Pelo dan gerombolannya, Sipi maupun Sofiatul. Perhatikan ini. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh.